Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari program Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang statistik. Apa itu statistik? Statistik yaitu ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, menabulasi, menganalisis, dan menemukan keterangan dari data. Biasanya, data yang dikumpulkan dalam statistik berupa angka-angka. Bisa dilihat jika sebenarnya kedua istilah ini berbeda. Meski saling berkaitan, statistik adalah upaya pengumpulan data atau informasi. Data diri dapat didefinisikan sebagai kelompok informasi yang mewakili atribut kualitatif atau kuantitatif, yaitu suatu variabel atau serangkaian variabel. Dalam istilah awam, data dalam statistik dapat berupa serangkaian informasi yang menggambarkan entitas tertentu. Contoh data dapat berupa usia siswa yang diberikan. Di sini kita akan mempelajari tentang apa itu statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan, dan penyajian data dengan harapan agar data lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna data. Statistik deskriptif hanya sebatas memberikan deskripsi atau gambaran umum tentang karakteristik objek yang diteliti, tanpa maksud untuk generalisasi sampel terhadap populasi. Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai karakteristik dari serangkaian data tanpa mengambil kesimpulan umum. Penyajian data statistik deskriptif biasanya dalam bentuk diagram atau tabel. Analisis statistik deskriptif terdiri dari nilai mean, median, maksimum, minimum, dan standard deviation. Analisis statistik deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari jawaban responden pada masing-masing indikator pengukur variabel. Kita lanjut ke sampel dan populasi. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Bisa juga didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan di dalam istilah ini mengacu pada unit analisis, bisa dalam bentuk orang-orang, benda-benda, lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan lain sebagainya. Populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Perbedaan antara populasi dan sampel yaitu populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau separuh objek penelitian tersebut. Kita lanjut ke skala pengukuran. Skala pengukuran digunakan untuk mengklarifikasi variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Skala pengukuran atau arah pengukuran memiliki 4 tipe, sebagaimana dikembangkan konsepnya oleh seorang psikolog bernama Stanley Smith Stephen pada artikel di majalah Science berkepala On the Theory of Scales of Measurements. Skala pengukuran adalah merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala merupakan suatu instrumen atau mekanisme untuk membedakan individu terkait dengan variabel minat yang kita pelajari. Dalam melakukan analisis statistik, perbedaan jenis data akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan model ataupun alat uji statistik yang digunakan. Skala pengukuran adalah serangkaian klarifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel atau sama lain, sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai.
Jenis-jenis skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Pada penelitian kuantitatif, bagi sebagian orang tergolong cukup rumit karena dibutuhkan tahap-tahap yang wajib dilakukan. Salah satu syarat yang wajib untuk penelitian kuantitatif adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian data kuantitatif. Hubungan dengan skala pengukuran adalah suatu instrumen penelitian wajib memiliki skala pengukuran. Itulah salah satu alasan mengapa skala pengukuran sangat penting. Dalam penelitian kuantitatif, perlu kita ketahui jenis skala data agar kita bisa mengolahnya. Misalkan, untuk ukuran berat, kita sudah terbiasa menggunakan ukuran berat seperti gram, kilogram, ton, dan lainnya. Jenis-jenis skala pengukuran. Di sini kita masuk dalam jenis-jenis skala pengukuran. Salah satunya adalah skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara pengukuran skala yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama. Skala ini umumnya pengukuran dengan skala ini dilakukan dengan pemberian angka atau simbol pada objek tersebut. Pemberian angka atau simbol ini tidak memiliki maksud kuantitatif, serta hanya menunjukkan adanya atribut atau karakteristik pada objek tersebut. Contoh data skala nominal. Telah dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui komposisi pegawai di PT Iqbal Jaya. Berdasarkan studi dokumentasi diperoleh 1. Di bagian keuangan, jumlah pegawai yang lulus S1 berjumlah 25 orang, sarjana muda 90 orang, dan SMA 45 orang, SMK 156 orang, SMP 12 orang, dan SD 3 orang. 2. Di bagian umum, jumlah pegawai yang lulus S1 ada 5 orang, sarjana muda 6 orang, SMA 6 orang, SMK 8 orang, dan SMP 4 orang, SD 1 orang. 3. Di bagian penjualan, jumlah pegawai yang lulus S1 ada 7 orang, SMK 65 orang, SMP 37 orang, dan SD 5 orang. Di bagian lead bank, jumlah pegawai yang lulus S3 ada 1 orang, S2 8 orang, dan S1 35 orang. Di sini kita ditampilkan dengan tabel atas tabel keuangan sebagai salah satu jumlah atau predikat yang telah dicapai dalam penelitian tersebut. Di sini sudah jelas keuangan ada berapa, umum ada berapa, penjualan berapa, lead bank berapa, dan jumlah semuanya total adalah 519 orang. Skala ordinal. Skala ordinal biasanya ini lebih tinggi daripada skala nominal, dan sini juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan, juga menunjukkan urutan atau tingkat objek yang diukur. Menurut karakteristik tertentu, uji statistik yang sesuai adalah modus, median, distribusi, frekuensi, dan statistik non-parametrik seperti rank order correlation. Contoh data skala ordinal. Telah dilakukan penelitian terhadap aparatur pemerintah di salah satu provinsi di Pulau Jawa. Data ordinal ditunjukkan pada data yang berbentuk peringkat atau ranking. Misalnya ranking kerja yang paling baik yaitu nomor 1 berupa kinerja, kondisi fisik, tempat kerja. Kinerja berbentuk persentase, misalnya 61,9% adalah data rasio. Dari tabel ini sudah kita dapatkan hasil dari contoh di atas. Salah satunya kondisi fisik tempat kerja, yaitu kualitas kerja 61,90, rankingnya 1. Alat-alat kerja
kualitas kinerja 62,02 ranking 2, Ortal 58,72 ranking 3, kemampuan kerja 58,70 ranking 4, peranan korpri 58,42 ranking 5, dan kepemimpinan 57,02 ranking 6. Performan kerja, kualitas kerjanya 54,61 peringkat 7, manajemen pegawaian 54,51 peringkat ke-8, produktivitas kerja 54,01 peringkat 9, motivasi kerja 54,00 peringkat 10, diklat yang diperoleh, kualitas kerjanya 53,16 ranking 11, kebutuhan individu, kualitas kinerja 53,09 peringkat 12. Rata-rata kualitas kerjanya yaitu di angka 56,935, dan ini adalah hasil dari contoh yang di atas. Ya, kita lanjut ke skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan, yaitu skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Karakteristik skala interval sama dengan skala nominal dan ordinal, hanya saja ditambah dengan interval yang tetap. Namun skala ini belum memiliki nilai nol mutlak. Kita lanjut ke contoh data skala interval. Data ini merupakan sebagian kecil dari penelitian terhadap kepuasan kerja pegawai di suatu bank swasta di Indonesia. Instrumen disusun dengan menggunakan skala interval 1-4, di mana skor 1 berarti sangat puas, 2 tidak puas, 3 puas, 4 sangat puas, berdasarkan 1055 responden. Dan di sini kita sudah lihat ya gimana tabel ranking kualitas kinerja aparatur, aspek kepuasan, ada juga tingkat kepuasan. Nomor 1 gaji, aspek kepuasan kerja, gaji, tingkat kepuasannya 37,58, insentif 57,18, transportasi 68,60, perumahan 48,12, hubungan kerja 54,00. Dan kita lanjut ke skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas yang paling tinggi. Skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang enggak bisa diubah meskipun menggunakan skala lain. Pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Kita lanjut ke contoh data skala rasio. Saham BCA dibandingkan dengan saham BNI sebesar 2,18 kali. Rasio penjualan Toyota dibandingkan dengan Isuzu sebesar 2,95 kali. Dan rasio inflasi di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat sebesar 3,7 kali. Dan di sini kita sudah ditampilkan dengan hasil atau tabel skala rasio dari pembahasan di atas. Kondisi 1, kondisi atau biasa kondisi A, kondisi B, rasio A dan B. Saham BCA 5.350, saham BNI 2.450, yaitu rasionya kondisi A dan kondisi B 2,18, penjualan Toyota 60.638, penjualan Isuzu 20.521, dan rasio keduanya yaitu 2,95. Inflasi di Indonesia 6,30, inflasi di Amerika Serikat yaitu 1,70, dan rasionya
diketahui 3,70. Sekian dari saya. Mohon apabila ada kurang kata yang kurang berkenan atau gimana, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.